akan dapat mahfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Saya ulangi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Jamaah Sorkomas atau Forum Komunikasi Masjid dan Mushola Semangasari, kami mengucapkan ahlan wa sahlan wa marhaban bikum di masjid kami, Masjid Darul Iman, dan mewakili seluruh jajaran yayasan dan juga pengurus DKM Darul Iman, kami ucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim, minna antum bi khair, mohon maaf lahir dan batin. Yang terhormat Lurah Makassari Bapak Rusli Abdi, yang terhormat Ketua RD, dan yang terhormat seluruh para tamu undangan yang tidak bisa sekalian, yang insya Allah yang hadir pada pagi. Allah catat langkah kita semua menjadi langkah-langkah menjadi ampunan dosa kita kelak dan mendapatkan balasan bertemunya kita dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin Allahumma amin. Saudara kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta segenap keluarga beliau, sahabat beliau, dan insya Allah kita semua termasuk umat beliau yang telah posisi kali ini. Mari sama-sama mendengarkan pembacaan rekaman Bukhari dan saudara Kira, dua anak remaja Masjid Islam Masjid Darul Iman. Iya. Sini kan? Haji, kemana aja, Masya Allah. Alhamdulillah. Warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa inna minhum la fariqan yalhuna alsinatahum bil kitabi litahsabuhu minal kitab, litahsabuhu minal kitabi wa ma huwa minal kitab, yaquluna huwa min indillahi wa ma huwa min indillah, wa yaquluna 'ala Allahil kadhiba wa hum ya'lamun. Ma kana li basharin an yu'tiyahu Allahul kitaba wal hukma wan nubuwwata thumma yaqula lin-nasi kunu 'ibadan li min dunillahi walakin kunu rabbaniyina bima kuntum tu'allimuna al-kitaba wa bima kuntum tadrusun. Wala ya'murakum an tattakhidul malaikata wan nabiyyina arbaba aya'murukum bil kufri ba'da id antum muslimun. Shadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan sungguh di antara mereka niscaya ada segolongan yang memutarbalikkan lidahnya membaca kitab, agar kamu menyangka yang mereka baca itu sebagian dari kitab, padahal itu bukan dari kitab, dan mereka berkata
berkata, itu dari Allah, padahal itu bukan dari Allah. Mereka mengatakan hal yang dusta terhadap Allah, padahal mereka mengetahui. Tidak mungkin bagi seseorang yang telah diberi kitab oleh Allah serta hikmah dan kenabian, kemudian ia berkata kepada manusia, jadilah kamu penyembahku, bukan penyembah Allah. Tetapi ia berkata, jadilah kamu pengabdi Allah, karena kamu mengajarkan kitab dan karena kamu mempelajarinya. Dan tidak mungkin pula baginya menyuruh kamu menjadikan para malaikat dan para nabi sebagai Tuhan. Apakah patut dia menyuruh kamu menjadi kafir setelah kamu menjadi muslim? Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Kita ucapkan jazakumullah khairan pada Anda baik dan juga Anda Mira dan Allah malam lahir dan juga saleh tilawah. Kita dengarkan sambutan Ketua DKM Masjid Darul Hikmah yang akan disampaikan oleh Bapak Haji Yusuf Istiadi. Assalamualaikum wabarakatuh. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumil amma ba'd. Selamat al-mukarram Bapak Ustaz Kiai Haji Said Kutub MA MPD Al-Hafiz, yang terhormat Bapak Lurah Malakasari Bapak Budi Abidin ME MSI, Ketua Forkomas Bapak Haji Eman Saiman SE MM, kepada rekan-rekan DKM Darul Hikmah dan kepada jemaah Darul Hikmah dan jemaah pada pagi hari ini, semua yang terlibat dan telah mempersiapkan acara Forkomas di Darul Hikmah ini. Semoga apa yang rahmatan bagi kita semua bisa menjadi rahmatan bagi semua yang menyiapkan dan para hadirin jamaah Kamulik Forkomas hari ini. Besar harapan kami sebenarnya adalah bahwa tiap masjid itu bisa terus seperti ini. Tapi alhamdulillah sudah diwadahi oleh Forkomas, dan hingga akhirnya hari ini kita bisa berkumpul semua di sini untuk kita melakukan ibadah, bisa menambahkan bekal untuk mempersiapkan diri kita. Kita harus menghadapi dari iman dan menjalankan belajar di bawah ini. Kami selaku DKM dan juga panitia berusaha mempersiapkan acara ini. Mohon guru cendrawasih itu Bang Jauh. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan jazaa kepada Bapak Haji Wahyu yang telah menyampaikan sambutannya. Dan untuk selanjutnya, mari sama-sama kita dengarkan sambutan dari Ketua Umum Forkomas dan juga Ketua DPRD Malakasari yang akan disampaikan oleh Bapak Haji Eman Sulaiman. Pada dia waktu dan kami persilakan menyampaikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Salam yang kita berikan dari Pemerintahan Besar Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya, dan kita sebagai berikutnya benar-benar mendapatkan kebersamaan dari Rasulullah SAW, dan juga mendapatkan kebersamaan dari teman-teman yang soleh dan soleh ini yang dibacakan tadi oleh anak-anak kita. Kalau kelak di akhir maka mendapatkan suatu syafaat. Hadirin yang dirahmati Allah. Dan sambutan yang terakhir kita dengarkan sambutan dari Bapak Lurah Malakasari, yaitu Bapak Rusli Abidin MSI. Pada beliau waktu dan tempat kami persilakan dengan hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang sama-sama kita hormati Al-Karom Kiai Haji Said Kutub, yang saya hormati guru kita Pak Ustaz Saiman, yang saya hormati Ketua
DMI Abang Kecamatan Sawit, DMI Pemeriasan, yang saya hormati Ketua DMI Ranting Sari dan Ketua Forkomas Bapak Haji Ahmad Sulaiman, yang saya hormati DKM Masjid Darul Hikmah Bapak Haji Jadi, yang saya hormati para DKM, Ketua DKM Masjid Semarang-Sari, yang saya hormati para Ketua RW, RK, RT, ya, Bapak masyarakat, Bapak Ibu, jemaah masjid dan jemaah kajian Kubu Keliling Forkomas yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur marilah senantiasa kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala yang pada pagi hari ini kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat panjang umur bersama silaturahmi dalam rangka kegiatan kajian Kubu Forkomas di Masjid Darul Hikmah. Salawat dan salam senantiasa kita sajikan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, pada keluarganya, sahabatnya, insya Allah kita jadi berikutnya yang istiqomah menjalankan sunnah-sunnahnya dan mengharap syafaat di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya mengucapkan terima kasih kepada Forkomas yang sudah senantiasa dan rutin ya, membantu pemerintah dalam rangka pembangunan mental spiritual warga masyarakat di Kelurahan Makassari. Samping itu juga setiap bulan sekali ada kegiatan bazar. Maksud dan tujuan dari bazar ini adalah tadi memperkuat ekonomi atau kesejahteraan dari warga masyarakat ya, dan jadi tidak hanya jemaah dan masyarakat juga bisa merasakan apa yang nanti akan disediakan di bazar-bazar tadi. Terakhir mungkin pesan saya pada seluruh jemaah jemaah Forkomas ya, tetap jaga ukhuwah Islamiyah, kita jaga persatuan ya. Kita sudah akan memasuki tahun politik ya, jadi jangan sampai pengalaman atau pengalaman di tahun pilkada atau pemilu yang lalu kita terkotak itu jangan sampai terjadi lagi ya. Kita kuatkan, kita arahkan ukhuwah Islamiyah kita, persatuan kita ya, untuk tadi sama-sama bisa membangun bangsa dan negara ini. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih jazakallahu khairan jasa pada Bapak Lurah Makassari yang telah menyampaikan sambutan serta memberikan pesan untuk kita sekalian. Bahwasanya pentingnya bersama kita menjaga ukhuwah Islamiyah. Dan memang kita ketahui tahun depan adalah tahun panas, tahun politik. Jangan sampai hanya karena pilihan yang sementara membuat kerukunan dan persatuan kita terpecah. Kita harusnya bersyukur Bapak Ibu sekalian adanya wadah Forkomas ini bisa menyatukan dan mempersatukan kita semua dari berbagai latar belakang, baik latar belakang suku, ras, khususnya mazhab yang ada di Indonesia ini. Semoga ukhuwah Islamiyah dan bersama kita selalu bisa Allah jaga dan langgeng dunia maupun akhirat. Amin. Dan selanjutnya, mari sama-sama kita siapkan hati, siapkan mental kita juga untuk mendengarkan dan juga mendalami untayan-untayan nasihat agama yang akan disampaikan oleh guru kita bersama, Dr. Kiai Haji Sayyid untuk MK MPDI Al-Hafidh. Pada beliau waktu dan bang kami persilakan dan segala hormat. Walaihi paling tafadhol masykur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammad
محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وإن شاء الله من تبع ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون أما بعد فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن رواه أحمد صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. Yang sama-sama kita muliakan, hormati, banggakan Ketua Masjid Darul Nikmah Bapak Haji Wahyu, yang sama-sama kita muliakan Ketua Umum Orkomas Bapak Ustadz Haji Eman Sulaiman, dan juga yang sama-sama kita muliakan Bapak Lurah Bapak Haji Rusli Abidin, dan juga yang sama-sama kita muliakan DMI Ranting Bapak Haji Eman Sulaiman, DMI Cabang Al-Ustaz Kiai Haji Tobri Hasan, dan juga para segenap pengurus DKM Masjid dan juga musalla, para pembina, penasehat dan pengurus Forkomas, para umara, para pengurus PKK Karang Taruna, para pengurus DMI Cabang Duren Sawit, dan juga para kiai, para hujjaj, para alim ulama, para tokoh masyarakat yang mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa takzim, mahabbah dan hormat saya kepada semuanya. Kita doakan para guru-guru kita panjang umur, sehat walafiat, bahagia dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Tidaklah langkah kita menuju rumah Allah kecuali Allah mengampuni dosa-dosa kita. Mudah-mudahan dosa kita yang besar, yang kecil, yang tidak terhingga, yang kita tutup dengan rapi, suami, istri, orang tua, anak, cucu, cici, tidak ada yang tahu, tapi Allah menatap kita. Alladzi yaraka hina taqum. Mudah-mudahan semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Katakanlah wahai hamba-hambaku yang melampaui batas dalam melakukan kemaksiatan dan kezaliman kepada dirinya ataupun orang lain, janganlah kalian putus asa dan rahmat Allah. Sungguhnya Allah mengampuni semua dosa. Sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Langkah berikutnya kita menuju rumah Allah. Allah Subhanahu wa taala akan memuliakan kita, mengangkat derajat kita,
orang yang paling mulia di sisi Allah bukanlah orang yang bicara ataupun orang yang mendengar, akan tetapi orang yang paling pandai, orang yang paling cerdas mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Tidaklah berkumpul di antara rumah Allah, mereka membaca Al-Qur'an, mereka berzikir kepada Allah, mereka mentadabburi Al-Qur'an, kecuali akan datang kepada mereka ketenangan di hati-hati mereka. Allah kucurkan rahmat untuk mereka, para malaikat bersama mereka, dan Allah bangga-banggakan mereka di hadapan para malaikat yang mulia. Majtama qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitabahu wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat 'alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarallahu fi man 'indah. Salawat serta salam marilah kita curahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju cahaya Islam, minadh dhulumati ila nur. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jamaah Masjid Darul Nikmah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kabar Bapak Ibu semua? Sehat semua? Alhamdulillah. Ikan sepat, ikan gabus, lebih cepat, lebih. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf lahir dan batin. Masih mau dilanjutin nggak Bapak? Oh, masih mau dilanjutin tuh. Sebentar aja Bu ya. Insya Allah sampai asar. Siap nggak Bapak Ibu? Silahkan yang siap. Saya bentar lagi pamit. Pulang duluan ya. Mudah-mudahan yang hadir semua panjang umur, sehat walafiat, rezekinya banyak barokah, bisa nikah lagi. Amin lah. Ini bapak-bapaknya nih. Bercanda Bu, bercanda. Ini biar bapak-bapaknya berbangun. Jadi ada 3 model dalam taklim orang, karakter. Satu, yang pertama ada orang yang mendengarkan dalam taklim, mendengarkan. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Dengerin dia, masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Ada lagi yang namanya mendengarkan dia hilang, mendengarkan dia hilang, masuk telinga kanan, keluar telinga kanan ya. Namanya mantul, mantap betul ya. Badannya di sini, pikirannya melayang. Benar nggak? Benar apa benar? Yang ketiga terdengar. Apa yang ketiga? Terdengar. Zikir-zikir, nunduk-nunduk, nyender, lama-lama, bangun-bangun, cepet banget Ustaz ceramahnya. Masya. Mudah-mudahan yang tidur husnul khotimah. Jadi pada bangun. Bapak Ibu, saya mohon maaf mengganggu waktu istirahatnya ya. Jadi kalau kita usianya 60 tahun, berapa? 60 tahun, rata-rata satu hari kita tidur 8 jam. Berapa tahun kita tidur? Kira-kira berapa? Itu kita tidur 20 tahun. 20 tahun, Masya Allah. Itu belum dihitung saat kajian taklim dia tidur. Benar gak? Orang-orang luar negeri itu banyak juga yang susah tidur. Benar gak? Makanya itu perlu pil mati, pil mudorek, pil amber ya, supaya dia bisa tidur. Kalau jamaah Indonesia, apalagi di Jakarta, tenang aja. Khotib berlangsung, insya Allah jamaahnya bangun-bangun kakinya kram. Masya, benar-benar. Itu di masjid emang enak ya, adem ya. Mudah-mudahan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kerjaan kita apa? Tidur, benar ya? Allahumma barik li
ummati fi bukuriha. Subuh-subuh pagi-pagi Nabi doa agar semua diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kabar baik nih bagi mereka yang datang hadir dalam taklim, walaupun dia tidur, walaupun dia nggak dengar, walaupun dia ngobrol, walaupun dia nggak paham, insya Allah semua dapat berkah Allah. Terusin tidurnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita doa nih agar yang hadir rezekinya banyak barokah. Allahumma barik lana bima razaqtana wa qina adzaban. Ini doa mengikut aja. Serius Bu, serius. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ini doa masuk WC hafal, keluar WC hafal, bisa masuk, nggak bisa. Bener Bu? Ini girang-girang banget kalau doa nih ya. Ini doa Bu, mudah-mudahan kita mendapatkan rezeki yang halal barokah banyak. Mendingan halal barokah banyak daripada sedikit haram. Alhamdulillah min dzalik. Allahumma ikfina bihalalika an haramika wa aghnina bi ta'atika an ma'siyatika wa bi fadlika amman siwak. Amin ya rabbal. Insyaallah rezeki kita banyak barokah. Man ahabba ayyun saqalahu fi rizqihi wa yunsalahu fi adarihi falyasil rahimah. Barang siapa yang ingin dipanjangkan usianya, barang siapa yang ingin diluaskan rezekinya, maka jalin tali silaturahim. Insyaallah umur kita panjang, rezeki kita banyak barokah. Bu, gak ada yang jawab nih. Bu, apa nih Bu? Jari palas pulus, Masya Allah. Ini kalau kita masih bulan Syawal, bulan Syawal kalau kata orang Betawi bilang puasanya 30 hari, lebarannya 30 hari. Nah kita masih masuk Syawal nih, di akhir-akhir tanggal 29 Syawal. Jadi rada oleng, bener gak? Rada oleng kita. Ini namanya jari, bukan duit. Bener lu ya? Kita rada lupa kita nih. Duit bukan segala-galanya. Apa Bapak Ibu? Duit bukan segala-galanya. Segala-galanya betul. Duit gak dibawa mati. Zaman sekarang gak punya duit seperti orang. Dan kamu gak apa-apa suaminya jelek, yang penting punya. Gak apa-apa suaminya hitam, yang penting punya. Gak apa-apa suaminya pergi, sebelum pergi ninggalin. Jadi yang penting suami atau kita gak dianggap nih Pak nih. Benar-benar. Akhirnya suaminya cari istri yang pintar, cari. Kita taruh di laci, dia tahu. Kita taruh di mobil, dia tahu. Ini namanya istri yang pintar, cari. Masya Allah. Benar loh. Mudah-mudahan suaminya panjang umur, sehat walafiat, rezekinya banyak barokah. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan panjang usia kita oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan. Kata Nabi, a'malu min ummati ma baina sittin ila sab'in wa aqalluhum man yajuzu zalik. Kisaran umur umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 60 sampai 70 tahun. Yang lebih dari itu tidak, Pak. Ada di sini yang usianya 60. Ada di sini yang usia 70. Ada. Gak usah tunjuk-tunjukkan, lihat kanan kiri, gak usah, udah kelihatan. Napasnya udah Senin Kemis. Kullu nafsin dha'iqatul. Setiap yang bernyawa pasti mati. Orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, rakyat biasa
mumpung Pak Camat nggak datang ya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita berada di akhir bulan Syawal. Kebiasaan para salafus saleh, orang-orang saleh terdahulu. Tapi sebelum saya lanjutkan, saya mau kasih tahu nih, namanya umur nggak ada yang tahu. Manfaatkan sebaik mungkin. Bisa jadi Bapak Ibu duluan, saya belakangan, ya kan? Atau kebalikannya, saya belakangan, Bapak Ibu duluan. Tapi yang muda jangan kepedean, namanya umur nggak ada yang tahu. Bisa jadi saya duluan, takziah ke rumah Bapak Ibu, ya. Mudah-mudahan yang hadir panjang umur, sehat walafiat. Bu, kalau lagi kesal sama suaminya belum wafat, jangan dikubur. Coba saya tanya nih, Bu, kalau ditinggalin suaminya sedih nggak? Nah, jawab nih, kalau ditinggalin suaminya sedih nggak? Coba saya tanya bapak-bapaknya, Pak, kalau ditinggalin istrinya senang nggak? Wah, kacau ini. Kenapa senang? Bisa nikah lagi, benar. Akhirnya pada saat istrinya wafat, jenazahnya dilangkahi. Kenapa? Dulu bunda pernah bilang, kalau ayah mau nikah lagi, langkahin dulu mayat bunda. Saat istrinya mati, dilangkahin mayatnya. Ternyata mau nikah. Hari Senin istrinya wafat, hari Selasa suaminya ke kuburan. Bagus nggak? Bagus, sambil bawa kipas angin supaya kuburannya cepat. Bercanda, Bu, bercanda. Ya, ini bapaknya girang-girang banget kayaknya. Mudah-mudahan istrinya sehat walafiat. Bu, mau masuk surga nggak, Bu? Syaratnya atuh. Mau masuk surga nggak, Bu? Syaratnya satu, ridoin suaminya nikah lagi. Bercanda. Terus saya nggak diundang lagi. Jamaahnya banyak kan ibu-ibu, ya. Nih mau pulang ada 4, Bu. Ada berapa, Bu? 4. Berapa, Bu? 4. 1, jaga sholat berjamaah. Jaga sholat 5 waktu. Wajib apa sunnah? Wajib. Jaga sholat 5 waktu, Bu. Yang kedua, jaga puasa Ramadan. Wajib apa sunnah? Wajib. Yang ketiga, jaga kehormatan diri. Wajib apa sunnah? Wajib. Kemudian yang keempat, taat kepada suami. Gampang atau susah? Benar, Bu? Selama itu kebaikan. Wajib kita taat sama pemimpin, wajib kita taat sama orang tua, wajib taat pada suami selama kebaikan. Taat, Bu. Kalau ibu bisa melakukan 4 hal ini, silakan pilih di antara pintu surganya Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Kerjain, Bu, yang wajib-wajib, insya Allah berkah. Kemudian saya ingin sampaikan di antara kebiasaan para salafus saleh saat memasuki bulan Syawal, apa yang mereka lakukan yaitu khauf warja, merasa khawatir jangan-jangan amal ibadahnya selama Ramadan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan terus ar-raja, berharap kepada Allah, berdoa kepada Allah 6 bulan lamanya, dari bulan Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah dan seterusnya. Mereka berdoa kepada Allah agar amal ibadahnya selama Ramadan kemarin diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan amal ibadah kita kemarin Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa ta'abbudana wa takhushu'ana wa tammim taksirana ya Allah ya rabbal alamin. Kau tahu nggak amal ibadah kita kemarin diterima oleh Allah atau tidak?
Mau tahu nggak apakah dosa kita diampuni oleh Allah atau tidak? Mau tahu nggak apakah kita mendapatkan malam kemuliaan Lailatul Qadar khairum min alfi syahr atau tidak? Ada perubahan nggak dalam diri kita? Saat memasuki bulan Syawal, kalau semakin baik, semakin soleh, semakin taat kepada Allah, melakukan yang wajib, sebagaimana di bulan Ramadan, melakukan ibadah yang sunnah, jauhi maksiat dan dosa, tandanya amal ibadahnya selama Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau semakin hari semakin jauh kepada Allah, menjauhi yang wajib maupun yang sunnah, melakukan maksiat dan dosa, tandanya amal ibadahnya selama Ramadan tidak diterima oleh Allah. Nauzubillah min dzalik. Makanya kata Dr. Yusuf Al-Qaradawi rahimahullah, kun rabbaniyan wa la takun ramadhaniyan. Jadilah kalian hamba Allah yang rabbani, bukan hamba Allah yang ramadhani, yang tunduk patuh taat kepada Allah, rajin ibadah, sholat malam, baca Quran, sedekah, jauhi yang sia-sia, maksiat dan dosa, tapi hanya di bulan Ramadan. Saat memasuki bulan Syawal kembali melakukan dosa. Padahal Rabbani adalah tunduk patuh kepada Allah, di mana kapan saya rame-rame maupun sendirian. Justru hasil Ramadan kemarin untuk 11 bulan yang akan datang, 20 bahkan kita 30 hari ibadah, 24 jam non-stop kita digembleng oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di bulan Ramadan, tidak lain dan tidak bukan agar kita menjadi hamba Allah yang bertakwa. Makanya kemarin, barang siapa yang puasa Ramadan karena iman, mengharap ridha Allah, maka dosanya yang telah lalu sampai saat ini diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Kata malaikat Jibril alaihissalam, celakalah, rugilah, siallah orang yang didatangkan bulan Ramadan tapi dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betapa banyak orang yang puasa, orang yang salat malam, tidak dapat apa-apa kecuali lapar dan haus, tidak dapat apa-apa kecuali letih dan capek saja. Nauzubillah min dzalik. Bukan sekedar dosanya diampuni oleh Allah, bahkan dosa sesama manusia dia saling memaafkan. Sebagaimana sahabat Nabi dijamin masuk surga lantaran sebelum dia tidur dicabut kedengkian dirinya kepada orang lain, kemudian memaafkan saudaranya, wal afina 'anil nas, maka dia mudah masuk ke dalam surga. Bukan hanya bersih, minal aidina wal faizin. Makanya saya masih suasana Ramadan, suasana Lebaran, suasana Syawal mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum salihal a'mal minal aidina wal faizin kullu amin wa antum bikhair. Kembali fitrah, kembali saleh dan salehah, bersih dari dosa, kemudian termasuk orang yang sukses. Kenapa sukses? Karena dia mengumpulkan amal saleh, menjadi hamba Allah yang bertakwa. Dalam surat An-Nur ayat 52, wa may yuti'illaha wa rasulahu, barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, wa yakhshallaha, takut kepada Allah, wa yattaqi, bertakwa kepadanya, faulaika humul faizun, merekalah yang mendapatkan kemenangan dunia apalagi akhirat. Kita melakukan ibadah ujungnya agar kita menjadi hamba Allah yang bertakwa. Ya ayyuhalladzina amanu
amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, agar kita menjadi hamba Allah yang takwa. Takwa adalah imtithalu awamirillah wajtinabin nawahi, melakukan apa yang diperintahkan Allah, menjauhi apa yang dilarang oleh Allah. Kalau kita bertakwa, untungnya apaan? Benar enggak? Allah Subhanahu wa taala berjanji dalam surat Al-A'raf ayat 96, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh, walakin kadzdzabu fa'akhadnahum bima kanu yaksibun." Sekiranya suatu negeri penduduknya benar-benar beriman, bertakwa kepada Allah, menjauhi maksiat dan dosa, Allah berikan keberkahan dari langit dan dari bumi. Mereka insyaallah mendapatkan pemimpin yang adil dan amanah. Insyaallah. Amin. Ya Rabbal takwa syaratnya. Kita punya masalah nggak dalam hidup kita? Gak usah cerita, udah kelihatan. Benar apa benar? Solusinya dalam surat At-Talaq ayat 2, 3, 4, 5. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang tunduk patuh taat kepada Allah, bertakwa kepada Allah, enggak main-main, meninggalkan dosanya serius, Allah berikan jalan keluar dalam setiap permasalahannya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah berikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Barang siapa yang tunduk patuh taat kepada Allah, Allah berikan jalan keluar, keluarnya sangat mudah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'dzim lahu ajra. Barang siapa yang takwa kepada Allah, Allah tutupi aibnya, Allah ampuni dosanya, Allah ganti dengan pahala, lalu dimasukkan ke dalam surga. Amalan yang sudah banyak, dosa yang sudah dihapus, saat masuk bulan Syawal jangan dikotorin lagi, jangan berbuat dosa lah. Dalam surat Muhammad ayat 33 Allah ingatkan, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atir rasul wa la tubtilu a'malakum. Hai orang beriman, taatlah kalian kepada Allah dan Rasulnya, jangan kalian batalkan amal kalian, jangan rusak amal ibadah kalian. Dengan apa? Syirik, musyrik, pindah agama, hasad, dengki, boleh nggak? Susah ngeliat orang senang, senang lihat orang susah. Benar apa benar? Kenapa Bu tensinya naik, kolesterolnya naik, tetangga renovasi rumah? Alhamdulillah, min. Nah, namanya rezeki nggak kemana, benar nggak? Nggak kemana-mana, nggak dapat rezeki. Namanya jodoh nggak kemana-mana, nggak kemana-mana, nggak dapat jodoh. Saat sudah menikah, istrinya bilang, Mas, kita nggak jalan-jalan nih Mas. Kata suaminya, Dek, kan kita jodoh. Kalau jodoh nggak kemana, nah bilang aja suaminya nggak punya, aduh. Canda Bu, nih Ibu mah suaminya kaya semua nih, Masya Allah. Jadi hasad boleh kecuali dua doang. Pertama, orang yang ahlul Quran mengamalkan ilmunya siang dan malam. Kemudian orang yang diberikan rezeki banyak barokah, berbagi di jalan Allah. Kemudian yang merusak amal kita apalagi berikutnya, ghibah, fitnah, nuduh orang lain sesuai dengan fakta, jelekin orang, itu ghibah namanya. Kalau fitnah menuduh orang dan itu salah, namanya fitnah. Nauzubillah min dzalik. Yang sering ngomongin orang, kejelekan orang, itu biasanya bapak-bapak. Kalau ibu-ibu nonton lah, bener Bu? Ibu-ibu di sini solehan semua nih, masa nggak seperti ibu-ibu yang di sana. Kebetulan yang di sana lagi mampirnya sih. Alhamdulillah Ustadz, saya dari pagi sampai maghrib nggak ngomongin orang, bagus nggak? Tidak seperti
seperti tetangga sebelah. Nauzubillah min. Jaga lisan kita. Falyaqul khairan aw liyasmut, bicara baik atau diam. Jaga matanya, jaga telinganya, jaga hatinya. Sebagaimana di bulan Ramadan kita dijaga oleh Allah. Siapa yang Ramadan zuhur umur 3 kali, keluarnya 2, siapa? Berani nggak kita? Nggak berani, merasa diawasi oleh Allah. Makanya pahala orang yang puasa masuk ke dalam surga, pahalanya tanpa batas. Yang tahu kualitas puasanya dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Sama seperti helikopter darat bajai pada saat belok, yang tahu dia dengan Allah. Sama seperti mak-mak saat naik motor, sennya kiri beloknya kadang-kadang nggak kesen matiin di dalam garasi. Tapi di sini ibu-ibunya semuanya bawa mobil, masya, tapi belinya di Indomaret, ya. Namanya mobil, ya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, iba, fitnah, riya jangan kita melakukannya. Ada orang dijamin masuk surga, nggak jadi masuk surganya lantaran dia melakukan amal soleh karena manusia. Ahlul Quran pengen dipuji oleh manusia, seorang qari. Kemudian orang yang dermawan pengen dipuji oleh manusia, nggak jadi dia masuk surga. Orang yang mujahid berjuang di jalan Allah, lahir dan batinnya bahkan jiwanya ternyata bukan karena Allah, karena manusia, nggak jadi masuk ke dalam surga. Yang sudah bagus, yang sudah diampuni dosa, jangan dirusak lagi. Makanya kata Nabi, man shoma ramadhana tsumma atba'ahu sittan min syawal kana kasyamid dar. Barang siapa puasa Ramadan melanjutkan 6 hari di bulan Syawal, pahalanya seperti 1 tahun lamanya. Alhamdulillah. Bagi yang sudah melakukan kemarin mudah-mudahan diterima oleh Allah. Bagi yang belum berkesempatan, insya Allah tahunnya akan. Insya Allah menginginkan kita bukan hanya bulan Ramadan, tapi setahun penuh kita tunduk patuh taat kepada Allah. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa kita, menerima amal ibadah kita. Allah jadikan kita hamba Allah yang bertakwa. Kupas-kupas buah manggis, cakap. Kupas-kupas buah manggis, puas kagak puas waktu saya udah habis. Upin-ipin pergi ke sekolah, mohon maaf lahir dan batin jika ada salah. Al-Fatihah. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu baqi jalalika wa jika azim sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka al-huda wal tuqa wal 'afaf wal ghina. Allahumma 'izzal Islam wal muslimin wa akhdhul man khadhala al-muslimin. اللهم انصر اخواننا المجاهدين في فلسطين وفي كل مكان وفي كل زمان. اللهم انصر الاخوان المسلمين والمستضعفين في تركيا. اللهم انصرهم نصرا عزيزا. اللهم عليك باليهود الظالمين. اللهم اقتلهم بدلا ولا تغادر منهم عهدا. اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتعبدنا وتخشعنا وتمم تقصيرنا يا الله يا رب العالمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا كنا من الخاسرين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم fikir min tariq nasrun min Allah wa fathun qarib fastabiqul khairat. Saya banyak bicara pasti banyak salahnya, mohon maaf lahir dan batin, mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
telah kita dengarkan nasihat agama dari guru kita bersama. Dan Bapak Ibu mohon jangan lebih dahulu pulang dan keluar dari masjid karena akan ada pemguntingan kita peresmian pembukaan dan UMKM setelah libur Ramadan. Mohon disiapkan kitanya. 026 050. Bismillahirrahmanirrahim. 080. Maju. Tajam guntingnya, tajam dah. 026. Pilih Pak. Langsung Pak, ambil aja Pak. 180 050. Ada 336. 228 336. Mana aja? 242. 242. Nomor 45. Masih ada puluhan, jangan tergesa-gesa. 270 270 167 350 350. Silakan pilih aja Mas. 167